Kali ini saya akan bahas ada 5 soal yang berhubungan dengan materi usaha dan energi ya. Dan soal ini adalah request dari subscriber kita melalui Instagram ya. Dan mohon maaf nih karena kelamaan karena emang lagi banyak kesibukan. Baik, sekarang kita akan langsung bahas. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar balok di sini dengan gaya F ditarik ya. Kemudian sebalok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya tetap 50 Newton pada bidang datar. Tentukanlah usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok sejauh 25 meter. Oke, berarti ditarik sampai ke sini 25 meter ya. Nah, maka kita langsung saja ke rumusnya. Usahakan rumusnya W sama dengan F dikali S ya. Nah, F-nya itu adalah langsung saja 50 Newton ini. 50 Newton dikali S sama dengan 25 meter. Maka kalau kita cari 50 dikali 25, 0, 25, 0, 10 ya. Berarti 12, 50. Nah, maka jawabannya 1250 joule. Oke, itu ya. Baik, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, pada sebuah benda masanya 10 kg bekerja gaya yang besarnya berubah-ubah terhadap kedudukan benda. Nah, tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda setelah berpindah sejauh 12 meter. Nah, ini ada grafik F dan S ya, jarak gaya dan jarak. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya pertamanya awalnya ditarik dengan gaya 10 Newton sampai bergerak sejauh 6 meter gitu ya, maksudnya gitu. Lalu di sini kita lihat gayanya turun ya, bukan turun malah kebalik gitu ya, di 5, tapi tidak ada perubahan jarak di sini. Di sini tidak ada perubahan jarak. Dan artinya dia memulai lagi dengan gaya sebesar min 5 Newton, berarti gayanya awalnya ke kanan 10 Newton ya. Kemudian ke kiri lagi, ibaratnya seperti itu ya, ke kiri lagi. Nah, ke kiri lagi sebesar 5 Newton gitu. Dan dia bergerak sampai nanti benda itu berhenti setelah bergerak sejauh 12 meter. Nah, seperti itulah kira-kira. Pertanyaannya, berapakah usaha total yang telah dilakukan ya? Oke, berarti dari kanan lalu belok kiri sampai berhenti gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kalau dia seperti ini bentuknya dan grafiknya antara F dan S. Jadi caranya kita tinggal mencari berapa luas total dari gambar ini ya, dari grafik ini. Jadi kan ini ada gambar, ada dua gambar nih. Satu gambar persegi panjang, yang satunya lagi gambar trapesium gini. Nah, ya. Jadi ini benda satu, ini ada benda yang kedua. Maka kita cari dulu satu persatu lalu kita jumlahkan ya. Baik, W total itu berarti sama dengan W1 ditambah W2. Nah, W1 itu maksudnya adalah luas dari gambar yang pertama. Ini gambar apa? Gambar persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah dari 0 ke 10 berarti 10 ya, lebarnya 0 ke 0 ke 6 ya. 6 berarti 60 joule. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk benda yang kedua itu kan gambar trapesium ya. Nah, trapesium itu rumus luasnya, ini luas maksudnya luas ya. Oke, ini luas. Kemudian ini juga luas. Oke, ini luas persegi, ini luas trapesium. Kalau trapesium itu rumusnya adalah sisi dari sini kita bikin seperti ini ya. Trapesium itu adalah, ini kita bikin dari sini ke sini itu adalah A ya. Dari titik sini, nah ini adalah B. Kemudian tingginya adalah kita bikin huruf T. Nah gitu. Maka rumus luas trapesium itu adalah A ya ditambah B ya dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan huruf T. Nah, itu rumusnya. Nah, meskipun kalau ini gambarnya kan terbalik nih, tetapi tetap saja kita bisa lihat di sini. Nah, kalau di gambar ini kita lihat, kita tarik ke sini, di awalnya adalah 6, di sini 12 ya. Kemudian 6 ke 10 di sini berarti 6, di sini 10 berarti. Nah, kita bisa prediksi nih. Dari 6 ke 12 itu berapa? Ini kan 6 ya. Di atas sama dengan 6. Nah, dari 6 ke 10 berapa? 4. Berarti B itu 4. T-nya adalah ini ya. Nih, dari sini ke sini nih. Berarti 5 ya tingginya. Min-nya tidak bisa kita gunakan dulu. Nanti kita gunakan. Nah, lalu kita masukkan 6 ditambah 4 dibagi 2 ya, dikali dengan 5 tadi.
Jadinya 6 tambah 10, 10 dibagi, ini 6 tambah 10 ya, 10 bagi 2, 5 ya. 5 kali 5, 25 ya, 25 Joule. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat nih, W1 sudah dapat, W2 sudah dapat. Nah, kita tinggal jumlahkan. Nah, tapi perlu kita ketahui nih, karena W1 dia benda satu ini dia terletak di garis yang positif ya. Sedangkan ini di X yang negatif, maka nanti dikurangin. Nah, W2. Kecuali nanti gambarnya kita sama-sama di atas ya, sama-sama di atas 0 di sini semuanya gitu kan. Maka itu ditambah. Tapi kalau di sini satu di atas, satunya di bawah, maka dikurangin ya. Maka tinggal kita operasikan 60 Joule dikurang 25 Joule sama dengan berapa? 35 ya. 35 Joule. Nah, itulah jawabannya. Bisa ya? Oke, itu soal yang kedua. Selanjutnya, ini soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Gambar seperti ini, jika besar gaya luar F-nya 5 Newton, di sini 5 Newton. Massa balok M1 kg dan koefisien gesek kinetis berarti mu K-nya sama dengan 0,2. Pertama, tentukan besar gaya normal, yang kedua besar gaya gesek, dan yang ketiga usaha total pada balok jika berpindah sejauh 5 meter. Baik, saya bikin ulang gambarnya seperti ini ya. Di sini ada 37 derajat, di sini ada F sama dengan 5 Newton. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Nah, kita mau cari yang A dulu. A itu adalah gaya normal. Cara menentukan gaya normal itu adalah kita bikin garis seperti ini ya. Ini ada gaya normal itu selalu ini ada tempat dia injaknya ya. Injaknya berarti itu adalah huruf N. Itu gaya normal, ke bawahnya pasti huruf W, selalu huruf W. Nah, kita analisis dulu. N itu gaya normal itu terletak pada sumbu Y. Nah, berarti kita analisis sigma FY ya. Karena dia bergeraknya ke gaya normalnya terletak pada sumbu Y gitu kan. Nah, maka kita bikin sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke atas ke bawah tapi nanti mengarah ke kanan. Nah, lalu kita bikin dulu apa saja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, kita lihat di sini ada N ya. Apakah ada lagi? Ada, ini dia F ini. F5 Newton, tapi dia menggunakan sudut. Nah, sudutnya itu terletak di sini ya. Maka karena kalau kita ini ada juga nih. Nah, ini adalah sumbu Y-nya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini F-nya. Nah, berarti FY itu ada juga sebenarnya. Tapi kita nanti menggunakan sudut. Nah, sudut berapa? Jadi kan di Y positif ya, di Y positif maka tetap ditambah, tambah F. Nah, kita gunakan sin. Sin berapa? Sin 37 derajat. Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya nanti bisa kalian lihat tuh di video saya yang materi kelas 10 itu tentang bagaimana menentukan sudut dari menentukan dia cos atau sin gitu ya. Nah, kalau seperti ini theta, nah maka Fx-nya adalah cos. Nah, oke. Tapi kalau seandainya seperti ini, nah sudutnya di sini kita taruh. Nah, sedangkan di sini tidak ada sudutnya, maka yang F-nya yang sin, yang Y-nya cos. Intinya posisi sudut ini nyentuhnya siapa? Kalau nyentuh X, maka yang X-nya adalah yang cos. Nah, tapi kalau yang ini kondisinya yang nyentuh kan X, maka ini cos, maka yang tidak nyentuh adalah sin, maka kita gunakan sin. Oke. Nah, kemudian apalagi yang bergerak yang berada pada sumbu Y, yaitu W. W kan mengarahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti kita kurangkan sama dengan dikurang W sama dengan 0. Karena tidak ada lagi, cuman W, ada N, ada F, cuma itu saja ya. Nah, sekarang kita kan mencari nilai N ya. Kalau N berarti kita pisahkan dulu ya, pindah ruas semuanya. W ya dikurang F sin 37 derajat. Nah, W itu nilainya kan tadi dibikin massa baloknya 1 kg ya. W itu adalah M dikali G maksudnya. Berarti massanya 1, G-nya 10 ya. Kita anggap 10 berarti 10 Newton. 10 dikurang F-nya di 5 sin 37. Sin 37 itu adalah 3/5 ya. 3/5. Nah, jadi gini cara biar mudah ingatnya. Ini 30 derajat nih ya. Ini adalah 3, 4, 5. Kan sin itu adalah depan dibagi miring ya. Berarti depannya adalah 3, miringnya adalah 5 gitu. Ya.
Nah, kemudian kita bisa operasikan 5 ini bisa coret, tinggal 3, berarti 10 dikurang 3 sama dengan 7 Newton. Nah, berarti jawaban yang A-nya adalah berapakah nilai gaya normal? N-nya sama dengan 7 Newton. Oke, itu baru yang A. Yang B, besar gaya gesek. Nah, gaya gesek rumusnya adalah Fg sama dengan mu dikali N ya. Mu nilainya berapa? Koefisien geseknya tadi? Ini dia ya, 0,2. Nah, ini dia. Ini sini saya bikin ya, 0,2 dikali N sudah dapat tadi 7 ya, 7. Berarti 1,4 Newton. Nah, selesai. Oke, geseknya 1,4 Newton. Oke, yang terakhir adalah C, besar usaha total pada balok jika berpindah sejauh 5 meter. Oke. Nah, karena W itu adalah F dikali S ya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung membuat nilainya F-nya 5 itu kan. Dan tanpa menghiraukan ini adalah mengalami gaya gesek. Nah, maka kita cari dulu gaya totalnya berapa ya. Kita lihat ini gaya geseknya 1,4 nih. Sedangkan gaya kanan itu kita gunakan cos. Jadi kita bikin dulu untuk Fx-nya itu adalah F cos theta ya dikurang Fg. Nah, karena F cos theta itu dia mengarahnya ke kanan positif ya. Sedangkan yang ke kiri yang ada gaya gesek itu ke kiri. Nah, maka yang kanan dikurang yang kiri. Nah, itulah nilai resultan dari F-nya. Kita masukkan dulu. F cos theta kan F-nya adalah 5 cos theta. Nah, kan tadi cos. Kalau sin kan demi sin ya. Kalau cos samping dibagi miring, samping dibagi miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5, berarti 4 bagi 5. Cos adalah 4 per 5 dikurang Fg-nya 1,4. Ini tadi. Oke. Dicoret saja bisa, jadi 4 dikurang 1,4. Nah, 4 dikurang 1,4 berapa? 4,0 dikurang 1,4 berarti 2,6 ya. Nah, 2,6 berarti jawabannya adalah 2,6. Itu 2,6 itu maksudnya adalah gayanya ya. 2,6 dikalikan dengan S-nya jarak 5 meter. Nah, gitu. Maka 2,6 dikali 5 2,6 dikali 5 0,3 5 10 13 ya. 13 coret 1 karena ada komanya sini jadi coret 0 jadi 13 joule. Nah, ini jawabannya 13 joule. Oke, seperti itu. Ya. Nah, nanti bisa diulang lagi nih biar lebih jelas. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, ucok masanya 40 kg. Oke, masanya 40 kg. Memanjat sebuah pohon hingga ketinggian 3 meter. Berarti hanya 3 meter. Untuk mencapai ketinggian itu, ucok membutuhkan waktu 5 sekon. T-nya 5 sekon. Tentukan daya. Oh, daya ya. Berarti P nih. Yang dibutuhkan ucok saat memanjat mangga tersebut. Oke, berarti kita langsung saja rumus daya itu usaha dibagi waktu ya. Nah, tapi kita perlu tahu juga usaha itu bisa juga kita gunakan rumus energi kinetik. Bisa juga kita gunakan rumus energi potensial. Nah, dia tergantung mau pakai yang mana. Rumus yang bisa digunakan sama nanti hasilnya ya. Nah, karena kalau kita lihat dari yang diketahui di itu ada huruf M, ada huruf H gitu kan. Nah, kalau EK rumusnya kan setengah MV kuadrat itu kan. Kalau EW itu F dikali S, sedangkan EP M dikali G dikali H. Nah, yang memungkinkan kita gunakan itulah rumus yang ini. Kenapa? Karena ada huruf H-nya. Sedangkan diketahui ada huruf H, maka kita gunakan saja rumus ini. Kita masukkan ke rumus M dikali G dikali H. Oke? Dibagi T. Nah, maka tinggal kita masukkan angkanya 40 dikali G-nya 10 saja ya, ini dia. H-nya adalah 3 dibagi waktunya 5. Nah, maka kita bisa coret ini jadi 2, berarti ini 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 4 240 watt. Nah, seperti ini. Saya. Oke, soal terakhir nih. Nah, soal terakhir, sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak sebuah gedung. Oke, kita gambarkan saja. Ini benda masanya 2 kg dan jatuh dari ketinggian 50 meter. Oke, kita bikin di sini ya, 50 meter ini. Jika G sama dengan 10, oke.
pada saat benda mencapai ketinggian 20 meter dari permukaan tanah. Pada saat benda tersebut mencapai ketinggian 20 meter di atas tanah. Berarti kita anggaplah di sini deh. Nah, di sini ya. Karena berarti dia sudah menempuh jalan 30 meter ini kan. Nah, di sini tinggal 20 meter. Jadi dia di sini posisinya. Pertanyaannya adalah tentukanlah energi kinetiknya. Oke, dan B, usaha oleh gaya selama perpindahan dari ketinggian 50 menjadi 20. Pertanyaan yang kedua adalah berapa usaha yang dilakukan dari titik sini ke titik sini, dari titik A ke titik B, seperti itu ya. Baik, nah untuk menentukan caranya, untuk menentukan peristiwa seperti ini terjadi dua peristiwa, dua peristiwa lah. Satu, posisinya berpindah. Yang kedua, bendanya bergerak. Nah, ya. Kalau bendanya hanya posisinya saja, tidak bergerak, maksud tuh di soalnya itu misalnya gini. Sebuah benda berada di atas ketinggian 50 meter. Berapakah energinya? Nah, kalau hanya seperti itu saja, nggak ada bergerak, maka itu fokus kepada energi potensial. Kalau gerak, berarti dia gerak, tapi tidak bergeraknya tuh menjauhi atau mendekati permukaan tanah, ya. Itu berpengaruh dengan gravitasi lah, ya. Dia bergeraknya tidak menjauhi atau mendekati permukaan tanah, maka itu adalah energi kinetik. Nah, sekarang peristiwa ini dua-duanya dia bergerak dan posisinya berpindah terhadap permukaan bumi, maka ini berlaku energi mekanik, ya, EP ditambah EK. Nah, kalau peristiwa seperti ini, cara kita menentukan jawabannya dengan menggunakan rumus kekalahan energi. Jadi EK1 ditambah EK2, ya. EP1 maksudnya sama dengan EK2 ditambah EP2 ini ya. Maksudnya EK1 itu adalah di posisi A ini. Nah, boleh kita menggunakan A, boleh ya. Ini A, ini A. Nah, ini B. Boleh nih. Seperti itu. Oke. Baik. Sekarang kita masukkan. Yang ditanya apa? Yang A, energi kinetiknya pada saat posisi di sini tadi. Oke, berarti adalah EKB. Yang tanya EKB nih. Oke, kita masukkan saja. EKA, ya kita bikin dulu rumusnya. EK kan setengah MP kuadrat ditambah EP kan M dikali G dikali H. Sama dengan EKB tetap saja karena dicari EKB juga gitu kan. EPB, EP rumusnya MG dikali H. Nah, kita masukkan angka-angkanya setengah, ya, masanya 2 kg, ya, ini 2. Kemudian V-nya, V itu di sini kan tidak dibikin ini, ya. Kecepatannya nggak ada kecepatannya ya. Oh iya, karena bendanya jatuh bebas, ya, ini kan jatuh bebas. Berarti awalnya kecepatan bendanya berapa? 0 dong, ya kan jatuh bebas. Maka di sini kita bikin 0 kuadrat. Selesai ya? Nah, di titik A ini bendanya belum bergerak, dia jatuh, baru mulai jatuh, berarti kecepatannya 0. Kecuali kalau dilempar ke bawah dengan kecepatan tertentu, nah maka beda kasusnya. M sama dengan 2, G sama dengan 10, ketinggian awalnya berapa? 50 meter ya. Nih, 50 meter. Oke. Sama dengan EKB yang ditanya. Nah, pada posisi yang kedua, posisi di B, masanya tetap gak? Ya tetap dah, gak mungkin berubah. G-nya 10, ketinggiannya jadi berapa? Ketinggiannya jadi 20. Oke. Nah, ini selesai karena 0 kuadrat itu pasti 0 ya. Maka ini tinggal 2 kali 10, 20 tambah 50 berarti 200. Oke. Ya 200 ya, pas ya. Nah, kemudian 2000 per 200. 500. Oh iya, betul 200 ya. Kemudian sama dengan EK 1000 maksudnya. Oke. Nah, kemudian EKB ditambah 2 kali 10 20 dikali 20 berarti 400. Nah, berarti EKB sama dengan 1000 dikurang 400 sama dengan 600 joule. Nah, maka jawabannya adalah 600 joule. Nah, gitu. Ya. Terakhir, usaha oleh gaya berat selama perpindahan dari ketinggian 50 menjadi ketinggian 20 itu berapa? Nah, kita mau pakai yang mana rumusnya nih? Ya. Sama kayak segini. Mau pakai yang mana nih? Mau W atau EK atau EP?
Kita lihat yang diketahui di soal. Ini dia, ketinggian. Berarti kita pakai yang EP saja. Nah, ya. M dikali G dikali, nah kita selisihkan nih, H2 dikurang H1. Selisihnya maksudnya ya, selisih nih. Dari sini ke sini tuh berapa meter? Nah, itu maksudnya. Berarti 30 meter dong ya. T2 dikali 10 dikali selisih dari titik A ke titik B itu adalah 30 meter. 30 sama dengan 600 Joule juga. Nah, gitu. Ya. Baik, mungkin ini pembahasannya. Silakan nanti kalau saya mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Kalau saya ada yang mau request soal, silakan di Instagram saya. Itu saja, terima kasih.